Saat ini sedang berlangsung sebuah pameran di sebuah aula atau di kelas. Murid-murid tampak sibuk menjelaskan objek yang mereka pamerkan. Beberapa tampak mencicipi makanan atau melakukan kegiatan yang didemonstrasikan murid di kelas. Pengunjung berkeliling melihat-lihat atau terlibat kegiatan. Tidak hanya murid, tapi juga orang tua dan guru di satuan pendidikan tersebut. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Senang sekali dapat berjumpa dengan Ibu dan Bapak pada modul pelaksanaan proyek. Semoga masih dengan semangat yang sama untuk belajar dan bertumbuh. Kita baru saja menyaksikan sebuah video kegiatan. Kegiatan yang cukup sibuk tampaknya ya. Apakah Ibu dan Bapak biasa melihat kegiatan yang terdapat di video? Bisakah Ibu dan Bapak menebak apa yang dilakukan para murid dan guru dalam video tersebut? Ibu dan Bapak yang baik, para murid dan guru dalam video tadi sedang menyelenggarakan perayaan hasil belajar proyek. Mereka merayakan hasil belajar dengan cara melakukan pameran, demonstrasi, hingga unjuk kebolehan. Sesuai namanya, perayaan hasil belajar dilakukan pada akhir kegiatan belajar proyek dan dilakukan bersama oleh seluruh anggota satuan pendidikan. Apa tujuan dan bagaimana caranya merancang perayaan hasil belajar proyek yang bermakna? Kita akan mempelajari hal-hal tersebut dalam materi kali ini. Perayaan hasil belajar proyek. Mari kita mulai. Apa yang terbersit dalam benak Ibu dan Bapak saat melihat video di awal? Apakah terlintas kata-kata meriah, ramai, menyenangkan, menarik? Kegiatan belajar proyek adalah sesuatu yang kompleks dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi para murid. Pelaksanaan proyek yang sungguh-sungguh hendaknya diakhiri pula dengan sebuah penutup yang bermakna. Seperti yang Ibu dan Bapak saksikan, kegiatan perayaan hasil belajar adalah ajang para murid menampilkan proses atau produk hasil belajar mereka dalam sebuah acara yang melibatkan berbagai pihak sebagai partisipan. Jadi, tidak hanya murid dan guru saja. Perayaan hasil belajar melibatkan orang tua, anggota keluarga murid, guru, staf satuan pendidikan, hingga masyarakat umum atau komunitas tertentu. Demikian pula yang kita saksikan saat ini. Ada sesama murid, guru, hingga orang tua dan anggota keluarga yang turut meramaikan acara. Perayaan ini adalah salah satu cara satuan pendidikan membangun komunitas pembelajar yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Pada contoh yang kita saksikan, tampak bahwa kelas memilih bentuk festival untuk merayakan hasil belajar mereka. Tetapi ada banyak cara untuk merayakan akhir sebuah proyek. Berikut adalah pilihan alternatifnya. 1. Presentasi dan diskusi kelompok. Kelas dapat melakukan sesi presentasi yang mengundang tamu sesama murid atau orang tua murid. Setelah itu dilakukan dengan diskusi atau acara bincang-bincang santai. 2. Mengundang sekolah lain atau pakar atau narasumber ahli untuk hadir dan memberi apresiasi pada hasil karya murid. 3. Rembuk kelas. Guru dapat memberikan apresiasi kepada seluruh murid dan mengajak murid membuat daftar hal-hal yang mereka banggakan. 4. Melibatkan masyarakat melalui peliputan media atau siaran langsung, hingga pameran karya di gedung atau sarana umum. 5. Memberikan penghargaan kepada setiap murid yang mengakui keunikan mereka atau pencapaian selama melakukan proyek. 6. Membuat rekaman atau arsip atau berupa scrapbook atau poster berisi rencana proyek. Atau membangun situs web yang sekaligus berfungsi sebagai galeri contoh pembelajaran berbasis proyek. Apapun pilihan cara Ibu dan Bapak guru untuk merayakan hasil belajar murid, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan agar perayaan hasil belajar dapat bermakna bagi murid. Prinsip pertama, kegiatan ini adalah acara yang dimiliki oleh murid, bukan guru. Guru akan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi perancangan hingga pelaksanaan. Kedua, kegiatan ini bertujuan untuk saling mengapresiasi,
bukan mengevaluasi dan melakukan penilaian. Perayaan memberikan kesempatan yang baik bagi murid dan guru untuk melakukan asesmen otentik. Ketiga, selanjutnya jadikan perayaan sebagai ajang yang baik bagi murid. Murid untuk melatih kemampuan berinteraksi dengan masyarakat umum. Murid-murid dapat melatih kemampuan bicara di depan umum hingga membangun jejaring. Lakukan simulasi sebelum perayaan untuk hasil yang optimal. Terakhir, perayaan hendaknya telah dipertimbangkan bersama oleh kelas sejak awal perancangan proyek. Perayaan hasil belajar tidak hanya berupa kegiatan yang menampilkan hasil karya, ide-ide, dan pemikiran murid. Perayaan yang sesungguhnya adalah ketika murid menyadari bahwa mereka mendapatkan keterampilan atau pengetahuan baru yang bermakna bagi diri mereka. Bagaimana mereka dapat menyadari pencapaian tersebut? Disinilah pentingnya murid dan guru melakukan pembuatan refleksi akhir proyek atau refleksi tindak lanjut di penghujung proyek. Refleksi tindak lanjut bertujuan membahas proses berjalannya proyek secara keseluruhan. Dalam kegiatan ini, murid dapat mengevaluasi hasil belajar proyek mereka dibandingkan dengan kriteria sukses dan tujuan dari proyek. Refleksi yang baik akan memperkuat hasil pembelajaran, mempertajam keterampilan analisis, dan mengintegrasikan pengetahuan baru serta yang telah dimiliki. Terdapat dua pandangan dalam refleksi ini. Proyeksi ke belakang, yang melihat apa saja yang sudah dilakukan, dan proyeksi ke depan yang bertujuan merencanakan apa yang akan dilakukan setelah ini. Dengan melakukan ini, murid akan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses belajar mereka dan mampu menentukan target serta tujuan belajar di masa depan. Dalam pelaksanaannya, refleksi dapat dilakukan secara verbal maupun tertulis. Ada banyak metode untuk melakukan refleksi yang dapat dipilih. Kita dapat memilih salah satu di antaranya. Beberapa contoh kegiatan refleksi adalah diskusi kelas, menulis jurnal, membuat video, dan membuat serta menceritakan gambar. Untuk mendukung kegiatan refleksi yang tepat, maka berikanlah pertanyaan yang tepat. Pertanyaan seperti apa yang dapat kita ajukan? Berikut beberapa contohnya. Apakah saya sudah berhasil mencapai tujuan belajar dari proyek ini? Apa bukti-buktinya? Bagaimana upaya yang sudah saya lakukan selama melaksanakan aktivitas proyek ini? Apa saja tantangan yang saya alami? Apa yang biasanya saya lakukan untuk menghadapinya? Apa yang akan saya lakukan berbeda agar bisa lebih optimal mengikuti kegiatan proyek selanjutnya? Bantuan seperti apa yang saya harapkan dari guru dalam proyek selanjutnya? Ibu dan Bapak yang berbahagia, demikian pembahasan mengenai perayaan hasil belajar. Kini, Ibu dan Bapak mungkin sudah tidak sabar untuk merancang perayaan hasil belajar bersama murid di kelas. Apakah ada ide-ide perayaan yang mungkin menarik dan akan dipilih murid-murid di kelas? Wah, tampaknya diskusi kelas akan berjalan seru nih. Selamat berembuk dan merancang perayaan yang seru dan bermakna. Salam dan bahagia selalu.